Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil tugas kelompok kami, yaitu mengenai topik 4 demonstrasi kontekstual yang beranggotakan Supriyatin Ardila, Ayu Anissa Susanti, Satria Sulistya Utama, Sylvia Kofifatul Damayanti, Silviana Nur Hamidah, dan Polidi. Pada bagian ini, kami sebagai guru diminta untuk membuat program intervensi atau tindakan untuk merubah perilaku belajar peserta didik menjadi lebih positif dengan mempertimbangkan potensi peserta didik dan bukan hanya kelemahannya. Kami sebagai guru diminta 1. Menentukan target perilaku. Bisa kelemahan peserta didik, namun alangkah baiknya bila juga bisa menemukan kekuatan atau potensi peserta didik berdasarkan apa yang kami alami sebagai guru. 2. Menentukan siapa yang melakukan observasi. 3. Menentukan durasi kapan dilakukannya, bisa daring atau luring. Yang keempat, menentukan alat bantu pencatatan. Kemudian, hasil identifikasi masalahnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4, diketahui permasalahan peserta didik selama mengikuti pembelajaran diantaranya sebagai berikut. 1. Terdapat peserta didik yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran, peserta didik seringkali berbicara dengan temannya atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Terdapat peserta didik yang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat dari kondisinya yang tampak lesu dan mengantuk. Ketiga, terdapat beberapa peserta didik yang cenderung pasif dalam diskusi. Peserta didik hanya diam, bahkan ketika diajukan pertanyaan, tidak menjawabnya. Adapun program intervensi atau tindakan kepada peserta didik yang akan kami lakukan yaitu 1. Mengatur tempat duduk peserta didik dengan tidak menjadikan satu tempat duduk untuk peserta didik yang suka berbicara sendiri. Kedua, menggunakan media pembelajaran yang dapat memusatkan perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. 3. Melakukan kegiatan ice breaking di sela-sela kegiatan belajar guna menjaga semangat belajar peserta didik. Selanjutnya, tujuan program intervensi atau tindakan yaitu merubah perilaku belajar yang lebih positif dengan fokus pada keterlibatan aktif, kemauan belajar, dan rasa tanggung jawab atas kewajibannya sebagai peserta didik, sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, aspek pelaksanaan kegiatan intervensi. Yang pertama, target perilaku. Peserta didik yang kurang bersemangat dan kurang fokus, serta cenderung pasif di kelas. Yang kedua, observer, yaitu mahasiswa PPL, PPG Prajabatan, dan guru kelas 4. Ketiga, durasinya adalah 2 kali 35 menit, yaitu 2 jam pelajaran. Kemudian, yang terakhir, alat bantu pencatatannya adalah lembar catatan observasi serta kamera telepon seluler untuk mendokumentasikan kegiatan observasi. Nah, di sini ada tabel pengamatan kegiatan intervensi. Pengamatan pertama adalah sebelum adanya intervensi. Perilaku yang diamati adalah pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa peserta didik yang terlihat berbicara dengan temannya atau melakukan aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, beberapa peserta didik terlihat kurang semangat dan tampak lesu serta mengantuk. Beberapa peserta didik juga cenderung pasif dalam diskusi kelas ini. Hal ini terlihat pada saat kegiatan diskusi, peserta didik hanya diam, bahkan ketika diajukan pertanyaan tematik tidak mampu menjawabnya. Kemudian frekuensi dan durasinya. Perilaku ini muncul saat di tengah-tengah pemaparan materi oleh guru sekitar kurang lebih 5 menitan, serta di awal kegiatan diskusi kelompok dengan durasi kurang lebih 7 menitan. Keterangannya, pada saat perilaku ini muncul, maka keadaan pembelajaran tidak kondusif, sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Yang kedua, setelah adanya intervensi, perilaku yang diamati pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, harapannya peserta didik sudah mulai fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari sorot matanya yang tertuju pada penjelasan guru, tidak berbicara sendiri, dan lebih aktif dalam kegiatan diskusi maupun kelas maupun kelompok. Tidak hanya itu, peserta didik juga menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan.
Kemudian frekuensi dan durasinya. Perilaku positif ini muncul selama kegiatan pembelajaran berlangsung, sehingga durasinya adalah selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Keterangannya, adanya perilaku positif ini menjadikan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efektif guna mencapai tujuan yang telah dilaksanakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.